Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Agama ingin membahas sedikit terkait dinasti Abbasiyah atau bisa juga disebut sebagai kekhalifahan Abbasiyah. Berikut periodisasi, karakteristik perpindahan Islam pada saat itu, hal-hal baik yang menonjol pada saat itu, dan juga hikmah yang bisa kita dapatkan dari dinasti Abbasiyah. Periode dinasti Abbasiyah yang pertama ada masa pengaruh Persia, yaitu dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Watsiq dari 750 sampai 847 Masehi. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai kejayaan. Faktor terjadi kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Berikutnya adalah berpartisipasi dengan orang-orang non-Arab, terutama bangsa Persia, dalam pembinaan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Ketiga, fokus pembangunan peradaban Islam di masa itu yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah daripada perluasan wilayah kekuasaan. Namun, saat kepemimpinan Khalifah Al-Mutashim melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Hal tersebut disebabkan oleh sikap orang-orang Turki yang diberi kesempatan dalam pemerintahan untuk mendominasi kekuasaan di dinasti tersebut. Nah, periode yang kedua, masa pengaruh Turki, yaitu masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi, ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada di dalam pemerintahan masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya, pemilihan khalifah berikutnya dilakukan sesuai kehendak mereka. Bisa diketahui bahwa munculnya ketidakstabilan politik dimulai pada periode ini. Karena pada periode berikutnya, pemegang kekuasaan di kekhalifahan dinasti Abbasiyah tidak lagi bersifat monarki dan terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti. Kemunduran yang terjadi di periode ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan karena pada saat itu khalifah melakukan banyak ekspansi di berbagai wilayah. Kedua, ketergantungan militer yang sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan dan pembiayaan tentara sangat besar. Terakhir, terjadinya beberapa pemberontakan dari suku Karamitah dan Zans. Meskipun terjadi polemik di bidang politik, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam meningkat. Selanjutnya ada periode ketiga, yaitu masa pengaruh dinasti Buwaihi. Pada periode ini berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburukkan dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwaihi. Bani Buwaihi yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang mulanya berada di Baghdad dipindah ke Shiraz, tempat Ali bin Buwaihi berkuasa. Seperti pada periode sebelumnya, meski perpolitikan menjadi semakin tidak stabil, tetapi perkembangan teknologi dan keilmuan meningkat pesat dan melahirkan para ilmuwan ternama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawai. Bidang-bidang keilmuan lainnya pun mengalami perkembangan seperti bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Periode keempat, yaitu masa pengaruh dinasti Seljuk. Masa ini dimulai dari tahun 1055 sampai dengan 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buwaihi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwaihi akhirnya tersingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun, pada periode ini, kekuasaan Bani Seljuk runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal. Dalam bidang keagamaan, masa ini ditandai dengan kemenangan kaum Sunni, terutama dengan kebijakan Nidham al-Muluk mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan namanya Madaris Nidhamiyah. Hal lain yang perlu dicatat dari masa ini dan masa sebelumnya adalah munculnya berbagai dinasti di dunia Islam yang menggambarkan mulai hilangnya persatuan dunia Islam di bidang politik. Seperti dinasti Fatimiyah lahir di Mesir tahun 969 dan bertahan sampai tahun 1171. Dari segi budaya dan pemikiran keagamaan, terdapat berbagai wilayah dengan pusatnya sendiri yang masing-masing mempunyai peran sendiri dalam mengekspresikan Islam, sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, Andalus dan Afrika Utara mengembangkan seni yang mencapai puncaknya pada Alhambra dan pemikiran filsafat dengan tokoh Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd. Periode kelima yaitu terbebas dari dinasti-dinasti lain.
dimulai pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Periode ini adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Sesudah Saljuk, para khalifah tidak lagi dikuasai oleh kaum tertentu, tetapi negara sudah terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan kecil yang merdeka. Khalifah Al-Nashir pada tahun 1180 sampai dengan 1255 yang berusaha untuk mengangkat kewibawaan kekhalifahan Abbasiyah. Untuk itu, ia mencari dukungan atas kedudukannya dengan bekerja sama dengan suatu gerakan dari orang-orang yang memuja Ali. Dari kalangan pengrajin dan pedagang meyakini Ali sebagai pelindung korporasi. Anggota dari gerakan ini bertemu secara teratur dan tidak jarang melakukan latihan-latihan spiritual di bawah pimpinan seorang pir. Al-Nashir menempatkan dirinya sebagai pelindung dari gerakan ini. Sementara itu, kekuatan Mongol Tartar mulai merayap dari arah timur dan pada tahun 656 Hijriah sampai dengan 1258 Hijriah. Karakteristik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah sebenarnya tidak banyak berbeda dengan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah lebih bersifat Arab sentris, sedangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas. Tidak terbatas pada kalangan orang Arab saja, tetapi juga mengikut sertakan Muslim non-Arab lainnya, terutama orang Persia dan Turki. Ini tidak berarti bahwa solidaritas dan pengelompokan masyarakat atas dasar suku dan ras menjadi terhapus. Adapun ciri istimewa masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah dinyatakan sebagai daulah era baru. Yang dimaksud dengan daulah era baru adalah pada masa Abul Abbas Ash-Shafah menjabat sebagai khalifah. Ia tidak percaya kepada orang-orang Kufah. Kemudian, ia menggunakan Hamman Ain sebagai ibu kota Abbasiyah. Tidak lama kemudian, pindah ke Hirahdan. Selanjutnya, pindah lagi ke Hashimiyah. Setelah Abul Abbas wafat, adiknya Abu Ja'far al-Mansur membangun kota baru di Baghdad. Sejak itulah, Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, peranan dan pengaruh Arab melalui Damaskus sebagai pusat pemerintahan berangsur-angsur berkurang dan beralih ke Baghdad. Yang kedua, dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, secara perlahan-lahan pengaruh Arab menurun. Yang dikuasai dan dipengaruhi Mawali, serta diskriminasi Arab atas Mawali lambat laun menghilang. Dengan demikian, orang-orang Persia dan Khurasan yang ikut berperan untuk menumbangkan dinasti Umayyah mulai menduduki jabatan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Demikian juga corak pemerintahannya diambil dari sistem pemerintahan Persia. Yang ketiga, pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab. Sedangkan pada zaman dinasti Umayyah adalah pemerintahan Arab murni yang sangat peka terhadap suku Arab Quraisy. Pada periode dinasti Abbasiyah, di samping orang Arab, orang Khurasan dari daerah-daerah elit lainnya tertara cukup menonjol dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Pada zaman itu, kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut berbagai pandangan, dinasti Abbasiyah berasal dari Allah dan bukan berasal dari rakyat. Pola pemerintahan yang diterapkan itu sangat berbeda dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di setiap masa. Pada saat perkembangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah, terdapat hal-hal baik yang menonjol pada saat itu. Yang pertama, penerapan nilai keseimbangan antar sistem pemerintahan, kekuatan rakyat, kemajuan peradaban, dan juga kebudayaan Bani Abbasiyah yang dapat menandingi juga mengalahkan kemajuan peradaban-peradaban sebelumnya seperti dari bangsa Yunani, Bizantium, India, dan sebagainya. Sebab, peradaban Bani Abbasiyah tidak hanya mendapatkan pencerahan ilmu-ilmu Yunani, Persia, dan India, melainkan karena mendapat cahaya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kedua, nilai kesungguhan dan kebersamaan khalifah dalam memajukan negara dengan keikhlasan para ilmuwan dan ulama. Jadi hikmah mempelajari dinasti Abbasiyah, yang pertama ini kita meningkatnya keimanan kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya. Jadi mungkin dengan kita mempelajari karakteristik pada dinasti Abbasiyah itu atau hal-hal yang baik yang menonjol pada saat dinasti Abbasiyah itu, jadi meningkat keimanan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya. Dan kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya.
hikmah selanjutnya, kita akan mempunyai pandangan hidup yang lebih baik. Kita dapat meneladani pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah, adanya para khalifah yang memotivasi para ilmuwan untuk melakukan kajian ilmiah, adanya sikap bekerja sama antar sesama manusia, dan saling toleransi terhadap perbedaan agama. Dan yang paling utama di dalam perjuangan para ilmuwan yang hidup di masa Bani Abbasiyah adalah selalu mengutamakan kepentingan agama. Keistiqomahan mereka di dalam menegakkan agama, para ulama benar-benar menegakkan dasar dan prinsip ilmu amaliyah dan amal ilmiah, ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan ilmu. Kemudian keikhlasan mereka, baik jiwa, raga, harta, dan waktu hanya satu, yaitu untuk kemajuan Islam dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan juga menambah pengetahuan rekan-rekan sekalian tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Kami dari kelompok 4 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.